Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa bisa abu. Jumpa lagi dengan Ananda Lika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu peristiwa menyedihkan dalam sejarah Islam, tepatnya yang terjadi di wilayah yang bernama Karbala. Seorang cucu Nabi yang bernama Husain bin Ali dipenggal kepalanya. Wis, tanpa spoiler banyak-banyak, happy watching. Sebelum kita mengenai peristiwa Karbala, alangkah lebih baik kalau kita mengenal lebih dulu kedua cucu Nabi yang lahir dari putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra dan juga Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan bin Ali dan juga Husain bin Ali. Ketika lahir, Rasulullah merasa sangat senang sekali. Bahkan ketika menginjak usia anak-anak, pernahlah itu suatu ketika Rasulullah ini memangku kedua cucunya tersebut di pangkuannya sambil berkata bahwa di antara mereka akan ada salah satu dari mereka yang mendamaikan dua kekuatan besar dan kuat yang akan saling membunuh antar mereka. Nah, pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini menggantikan Khalifah Utsman bin Affan, sempat itu terjadi perdebatan, terutama dari pihak Muawiyah. Sebenarnya bukan tidak setuju mereka, hanya saja mereka menginginkan agar kasus Khalifah Utsman bin Affan ini diselesaikan terlebih dahulu, baru diangkatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menjadi Khalifah pengganti Utsman. Loh, memang kenapa dengan meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan? Jadi FYI aja nih teman-teman ya, bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini tidak diketahui pasti siapa pembunuhnya, karena saat itu terjadi pengepungan di rumah beliau. Karena saking banyaknya orang, ketika Khalifah Utsman ini meninggal, tidak diketahui pasti siapa pembunuhnya. Ketika Khalifah Utsman bin Affan ini selesai dimakamkan, terjadilah itu kekosongan pemerintahan, ya kan? Karena Khalifah Utsman kan sudah meninggal, tidak ada yang menggantikan, terjadi kosongan khalifah. Kemudian beberapa dari kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib, namun pihak Muawiyah ini tidak setuju karena mereka ingin menyelesaikan kasus Khalifah Utsman bin Affan dulu, baru terjadi pengangkatan. Namun sebagian kaum muslimin menginginkan agar Khalifah Ali diangkat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan, sehingga dengan begitu mereka akan memudahkan mengatur strategi mengungkap pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya diangkatlah Ali menjadi khalifah keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Semua kaum muslimin setuju kecuali pihak Muawiyah dan juga penduduk Syam. Ali yang mengetahui bahwa Muawiyah ini tidak menyetujui pengangkatannya, Ali kemudian berinisiatif untuk mendekati Muawiyah dan juga penduduk Syam dengan cara memindahkan ibu kota Madinah ke Kufah yang ada di Basra. Hal ini dilakukan Ali supaya tidak terjadi perpecahan antar mereka. Namun Muawiyah justru menolaknya, dan ini menjadi awal perang besar bagi pihak Muawiyah dan juga pihak Ali, dan tercetuslah itu perang Siffin. Dalam perang ini terjadilah peristiwa Takim, di mana pasukan Ali ini masih menganggap bahwa Muawiyah ini adalah saudara mereka, hanya saja berbeda pendapat. Ali bermaksud untuk berdamai dengan pihak Muawiyah, namun singkat cerita beberapa orang menolak keputusan Ali, sehingga pasukan Ali terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan Khawarij dan juga golongan Syiah, di mana golongan Khawarij ini adalah golongan yang keluar dari barisan Ali, sementara golongan Syiah yaitu golongan yang tetap setia pada barisan Ali. Ali kemudian dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ia bahkan menganggap bahwa membunuh Ali ini adalah sebuah pahala. Sepeninggal Ali, otomatis Hasan bin Ali lah yang diangkat menjadi penerus Ali.
Namun Hasan tidak lama memerintah, hanya kurang lebih sekitar 6 bulan saja. Belum lama ia memimpin kaum muslimin, muncullah pergerakan dari Muawiyah untuk memberontak Hasan bin Ali tersebut, sama seperti yang dilakukan pada Ali bin Abi Thalib dulu. Bahkan hampir terjadi peperangan antara mereka. Namun Hasan bin Ali ini mencoba bagaimanapun caranya supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Hasan pun menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Muawiyah, dan Hasan bin Ali ini berkata bahwa ia ingin menjadi rakyat saja dan mempersilahkan Muawiyah untuk menjadi raja, asal jangan ada terjadi pertumpahan darah. Nah, hal ini persis bukan seperti yang pernah dibilang oleh Rasulullah ketika memangku kedua cucunya, bahwa salah satu di antara mereka akan mendamaikan dua kekuatan besar dan kuat, yaitu ya dari pihak Muawiyah tersebut. Hasan meninggal diperkirakan kurang lebih pada tahun 50 Hijriah. Namun yang paling mencengangkan adalah Hasan bin Ali ini meninggal karena diracun oleh istrinya sendiri yang bernama Ja'dah binti Asy'ad bin Qais. Ia meracun suaminya karena pengaruh dari Yazid, di mana Yazid ini merupakan putra dari Muawiyah yang menawarkan bahwa jika Hasan bin Ali ini meninggal, ia akan diperistri oleh Yazid. Karena bujuk rayu itulah akhirnya istri dari Hasan bin Ali ini tega untuk meracun suaminya sendiri. Singkat cerita, ketika Muawiyah ini meninggal dunia, ia mewariskan kekuasaannya ini kepada Yazid putranya. Namun hal ini tentu saja menyalahi aturan yang sudah berlaku, karena memilih khalifah harus sesuai kesepakatan kaum muslimin, tidak boleh salah satu pihak saja. Namun karena Muawiyah sudah mewariskan, hal ini pun tidak dapat diganggu-gugat, sehingga Yazid diangkat menjadi pengganti dari Muawiyah. Padahal saat itu bisa dibilang banyak orang-orang yang lebih layak ketimbang Yazid. Ada siapa, Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar, dan mereka juga mempertimbangkan Husain bin Ali. Namun karena sudah diwariskan oleh Muawiyah kepada Yazid, akhirnya hal ini pun tidak dapat diganggu-gugat, sehingga Yazidlah yang mewarisi kekuasaan setelah Muawiyah. Walaupun sebagian dari kaum muslimin ini tidak setuju, mereka sebenarnya lebih setuju bahwa Husain bin Ali lah yang meneruskan tonggak pemerintahan tersebut. Akhirnya tiap penduduk Kufah dan Irak yang ada di sana mengirimkan surat kepada Husain bin Ali. Namun Husain bin Ali tidak sepenuhnya percaya kepada surat tersebut, sehingga Husain bin Ali pun kemudian memerintahkan Muslim bin Aqil untuk menelusuri apakah surat itu benar adanya atau cuma sekedar kabar kurang benar gitu. Akhirnya Muslim bin Aqil pun pergilah itu ke Kufah untuk menyelidiki hal tersebut. Setelah sampai di Kufah, Muslim bin Aqil segera mengabari Husain bin Ali bahwa ternyata memang benar surat tersebut, bahwa penduduk di sana memang sudah membaiat Husain dan menghendaki bahwa Husainlah yang menjadi pemimpin mereka. Akhirnya Muslim bin Aqil pun yang mengirimkan surat tersebut menginginkan agar Husain bin Ali ini juga segera pergi ke Kufah dan membaiat Husain menggantikan Yazid bin Muawiyah. Sebelum Husain bin Ali ini berangkat ke Kufah, ternyata desas-desus pemberontakan sudah diprediksi oleh Yazid bin Muawiyah. Ia kemudian mengutus Abdullah bin Ziyad untuk segera pergi ke Kufah dan menyelidiki kebenaran berita tersebut. Akhirnya Abdullah bin Ziyad pun pergi ke Kufah dan menyelidiki hal tersebut. Setiba di Kufah, ternyata memang benar adanya. Muslim bin Aqil yang saat itu berada di Kufah pun menyemangati orang-orang, kurang lebih 4.000 orang, untuk bangkit dan melawan pasukan Yazid bin Muawiyah.
Melihat hal tersebut, Abdullah bin Ziyad ini langsung melaporkan kepada Yazid mengenai hal tersebut. Mereka kemudian mengatur strategi yang tepat untuk menghadapi mereka. Nah, sepertinya tidak bisa dengan cara kekerasan. Akhirnya mereka pun mengirimkan harta benda untuk dibagikan ke penduduk Kufah. Semua orang diberi tanpa kecuali. Akhirnya dari 4.000 orang sekarang menjadi 600 orang saja yang bertahan membaiat Husain. Terus diberi harta sampai luluh hatinya. Kemudian dari 600 berkurang jadi 500, jadi 400, jadi 300, bahkan tersisa 3 orang saja. 3 orang saja. Kemudian pun diiming-imingi harta, habis juga. Udah ikut semua ke pihak Yazid. Tak lama kemudian Muslim bin Aqil pun juga ikut ditangkap. Sebelum ditangkap, Muslim bin Aqil ini sempat menuliskan surat untuk dikirimkan kepada Husain bin Ali dan memerintahkan agar Husain ini kembali saja, jangan melanjutkan perjalanannya ke Kufah karena sangat berbahaya, karena penduduk Kufah tadi kan sudah berpihak kepada Yazid semuanya karena harta. Muslim bin Aqil pun kemudian dibunuh secara tragis. Namun sayangnya surat kedua dari Muslim bin Aqil ini belum sampai ke Husain bin Ali, sehingga Husain bin Ali ini sudah berangkat bersama 70 orang kurang lebih, bersama keluarga dan prajurit lainnya. Ya, 70 orang ini bukan semuanya prajurit, tapi bersama keluarga dan anak-anak, juga ada wanita di sana. Husain bin Ali pergi ke Kufah terdengar sampai ke telinga Yazid bin Muawiyah, sehingga Yazid bin Muawiyah pun mengirimkan Abdullah bin Ziyad bersama kurang lebih 5.000 pasukan untuk menghalau Husain bin Ali. 1.000 orang berangkat terlebih dahulu, namun 1.000 orang tersebut justru luluh dengan Husain bin Ali dan memerintahkan agar Husain kembali saja. Mendengar hal tersebut, Husain bin Ali merasa ada yang aneh ini. Akhirnya Husain bin Ali pun hendak kembali, namun belum sempat ia kembali, 4.000 orang lain, 4.000 pasukannya lainnya sudah tiba di tempat. Husain merasa ada tindakan mereka yang kurang baik. Husain pun kemudian meminta 3 permintaan. Yang pertama, ia diizinkan untuk kembali. Yang kedua, ia diizinkan untuk ke perbatasan. Dan yang ketiga, agar ia diberi kesempatan untuk bertemu dengan Yazid bin Muawiyah. Hal ini agar Husain bin Ali dapat berunding secara baik-baik dengan Yazid bin Muawiyah, namun Abdullah bin Ziyad tidak mengizinkan dan menolaknya. Dari percakapan keduanya, akhirnya tiba-tiba seorang bernama Syamar bin Ziljaushan menyerang pasukan Husain, yang pada saat itu sebenarnya Husain ini meminta waktu semalam untuk berpikir mengenai permintaan Abdullah bin Ziyad tersebut. Akhirnya pada malam 9 Muharram, tepatnya malam Asyura, keluarga dari Husain bin Ali sedang melaksanakan sholat tahajud, dan tepat pada hari Asyura tersebutlah semua keluarga Husain diserang dan dibantai oleh pasukan dari Abdullah bin Ziyad tersebut, dan banyak sekali dari mereka yang tewas di tempat tersebut. Ada Muhammad bin Ali, Ja'far bin Ali, Abbas bin Ali, kemudian anaknya Husain, anaknya Hasan, anak-anak dari Uqail, anak-anak Abdullah bin Ja'far, kemudian tak lupa Muslim bin Aqil tadi yang sudah syawal, sudah dibunuh. Mereka semua pun meninggal dunia di tempat. Dan tak lupa Husain bin Ali ini dibantai dan dipenggal ke kepalanya dan dipisahkan dari badannya, kemudian dibawa ke istana di depan Yazid bin Muawiyah. Yazid yang saat itu membawa tongkat mempermainkan kepala Husain bin Ali dan dipukul-pukul dengan tongkat tersebut. Dan peristiwa itulah yang kita kenal dengan peristiwa
Karbala, karena tempat terjadinya Husain dibantai itu tadi ya bernama Karbala tersebut, sehingga peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Karbala, salah satu peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai salah satu cucu Rasulullah SAW yang meninggal dalam keadaan mati syahid dan dipenggal kepalanya. Dari kisah tersebut kita bisa belajar bahwa janganlah kekuasaan itu membutakan kita kepada saudara-saudara kita, kan? Dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. So, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.